Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan saya Daniel Johan dalam renungan kebenaran Alkitab pada hari ini Sabtu 26 November 2022. Baik, hari ini saya akan membawakan renungan kebenaran Alkitab dengan judul Keinginan Daging Adalah Maut, yang terambil dari surat Roma 8 ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Mari saya mengajak Anda untuk membuka Alkitab kita di kitab Perjanjian Lama, karena narasi yang akan saya ambil untuk membahas keinginan daging ini adalah tentang kejatuhan manusia pertama, di mana setelah Allah menciptakan manusia dan menempatkan manusia ciptaannya itu di Taman Eden, Allah memberi perintah kepada manusia itu. Kita dapat baca di kitab Kejadian 2 ayatnya yang ke-16 hingga 17. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Saya menganalogikan buah yang ada di Taman Eden itu sebagai keinginan. Allah menciptakan pohon-pohonan di Taman Eden untuk manusia ciptanya itu. Dialah yang tahu mana buah yang baik untuk dimakan dan mana buah yang tidak baik untuk dimakan. Pohon yang buahnya tidak baik untuk dimakan disebut sebagai pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kita tahu cerita tentang Adam dan Hawa yang akhirnya memakan juga buah yang dilarang itu. Ini disebabkan karena Hawa lebih mendengar bujukan dan rayuan si iblis serta hawa nafsu keinginannya sendiri. Kita dapat baca di Kejadian 3 ayatnya yang ke-5 hingga 6. Demikian firman Tuhan. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Apa yang Tuhan larang justru manusia melakukan apa yang menjadi keinginannya. Sesungguhnya hanya Tuhanlah yang mengetahui tentang yang baik dan yang jahat. Namun manusia itu ingin menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Karena keinginan inilah yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam dosa. Baik, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Allah, semestinya lah kita tidak menolak didikan Allah sebagai Bapa kita. Mari kita baca Alkitab kita di Amsal 3 ayatnya yang ke-11 hingga 12. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Rasul Yohanes menulis di dalam suratnya midras dari kejatuhan manusia pertama itu. Mari kita baca Alkitab kita di 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Demikian pula dengan surat yang ditulis oleh Rasul Yakobus kepada ke-12 suku di perantauan. Kita baca Alkitab kita di Yakobus 1 ayatnya yang ke-14 hingga 15. Demikian firman Tuhan. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut.
Rasul Petrus menasehati para pengikut Kristus agar sebagai hamba Allah, mereka harus menjauhi diri dari keinginan daging. Mari kita baca Alkitab kita di surat 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Rasul Paulus menasihati jemaat di Galatia agar mereka senantiasa hidup oleh Roh. Kita baca Alkitab kita di surat Galatia 5 ayatnya yang ke-16 hingga 17. Demikian firman Tuhan. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Sebagai penutup, sejak penciptaan manusia pertama, Allah telah memberi perintah kepada manusia itu. Tujuannya agar manusia ciptanya itu taat dan setia mendengar perintahnya. Demikian pula pada zaman Musa, Allah memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel agar mereka taat dan setia pada ketetapan dan perintah Allah. Begitu pula dengan kita yang hidup di zaman kasih karunia sekarang ini. Tuhan menghendaki agar kita percaya kepada Anak Tunggal Bapa, Yesus Kristus, Tuhan kita, dan setia kepadanya sebagai kepala atas kita, tubuhnya. Sebagai renungan kita pada hari ini, adakah kita senantiasa taat dan setia mendengar suaranya yang mendidik dan mengajar kita? Demikianlah renungan kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi di renungan kebenaran Alkitab pada Sabtu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.